persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan ini masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna. Yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi dua cuplikan video dari kakek Syakur, di mana kata-kata yang dikeluarkan oleh kakek Syakur tersebut sebenarnya tidak patut kalau keluar dari lisan seseorang yang dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai seorang penceramah agama. Karena apa yang dikatakan oleh kakek Syakur tersebut sangat-sangat bertentangan dengan pemahaman agama Islam yang benar. Kita ketahui bahwasanya semua ulama sepakat bahwasanya kitab Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Agama Islam ini sudah sempurna. Syariat Islam ini sudah sempurna. Jadi kemudian aneh, tiba-tiba seorang kakek tua muncul kemudian mengatakan Islam ini tidak akan pernah sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi mengatakan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an seperti tentara Nazi, seperti Hitler. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya pelecehan. Pelecehan terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Terlebih sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Allah Subhanahu wa taala pernah membenarkan perkataan beliau. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, setan takut kepada beliau radhiyallahu an. Dan Nabi Muhammad SAW ini sudah melarang kita untuk mencela sahabat, siapapun sahabatnya. Karena mencela sahabat itu adalah perbuatan kufur. Karena sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, tidak akan pernah menyamai amalan para sahabat, meskipun amalan yang kecil sekalipun yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam muhaddis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas seperti gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai satu mud infak salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW, ataupun setengahnya. Jadi ketika kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai satu mud atau setengah mud dari infak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sudah mewanti-wanti kita agar kita jangan sampai mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kakek kok berani-beraninya mengatakan sahabat Umar seperti kelompok tentara Nazi, seperti kelompok Hitler. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah kali ini muncul juga akhirnya beredar video seorang tokoh NU, seorang ulama NU garis lurus yang kemudian mengomentari tentang kakek tua, ya, kakek tua si Syakur ini. Kita simak videonya.
Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada siang hari ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Al-Fakir kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa di Pondok Pesantren Putri As-Solhah Warung Tua Pasuruan. Beliau dikenal sebagai seorang ulama garis lurus, bahkan banyak yang menyebut beliau sebagai tokoh NU garis lurus. Kedatangan beliau kali ini tentu tidak akan kita sia-siakan. Sedikit kita minta wejangan kepada beliau, nasihat dari beliau terkait dengan banyaknya fenomena penistaan kepada agama Islam, kepada simbol-simbol Islam, kepada Nabi Muhammad, kepada syariat Islam dan seterusnya, yang justru dilakukan oleh tokoh yang dianggap sebagai ulama, bahkan bergelar profesor doktor. Yang terakhir dilakukan oleh seorang Profesor Dr. Kiai Haji Buya Sakur dalam satu ceramahnya sudah sangat viral, bagaimana dia mengatakan Islam tidak akan pernah jadi agama yang sempurna, Nabi Muhammad tidak merasa benar, kemudian Sayyidina Umar itu dianggap seperti Hitler dan lain-lain, termasuk Siti Khadijah juga dijadikan sasaran penghinaan juga, menyampaikan berita hoax ya, karena Siti Khadijah adalah seorang perempuan wanita yang pertama kali masuk Islam, dianggap katanya Siti Khadijah adalah pengikut Nasrani. Dan ini tentu sudah banyak yang menanggapi, dan kesempatan pada siang hari ini kita minta nasihat dari beliau bagaimana kita mensikapi Ami Lutfi Basori yang saya hormati, bagaimana kita mensikapi kasus penistaan yang dilakukan oleh seorang Buya Sakur. Kalau yang dilakukan oleh orang kafir mungkin kita dengan mudah menghadapinya, tapi ketika ini dilakukan oleh orang muslim bahkan bergelar ulama, ini seperti apa kita mensikapinya? Jadi kalau saya begini ya melihatnya fenomena seperti itu, nggak heran saya kalau kita melihat sejarah Indonesia aja lah. Di zaman Belanda itu kan ada Van der Plas, ada Snok Hugronje kan gitu ya. Mereka itu orang Belanda kafir belajar keislaman. Kan Snok Hugronje juga pernah ke Arab kan gitu. Nah, itu mereka belajar keislaman bukan untuk diamalkan ya. Kalau kita belajar Islam, misalnya belajar toharo atau sesuci, kan kita amalkan. Kita mau sholat kita bersesuci dulu kan gitu. Tapi kalau kelompok-kelompok ini atau Van der Plas dan Snok Hugronje dan kawan-kawannya itu enggak seperti itu. Dia belajar keislaman untuk dicermati, mungkin di dalam keislaman itu dalam standar mereka ada kesalahan. Jika ada kesalahan akan diungkap kesalahan itu demi apa? Menjatuhkan Islam. Tapi caranya dari dalam. Loh kok bisa? Iya, karena dia menampilkan sudah ngerti hadis, ngerti kitab-kitab kuning, mungkin ayat-ayat Al-Quran juga hafal, Al-Qurannya kan gitu. Sehingga orang-orang tertarik, wah ini sudah muslim, tapi dia ngobok-ngobok Islam dari dalam. Nah itu, kalau di kamus-kamus itu katanya orang orientalis gitu ya, orientalis barat itu. Ini ada pelanjutnya. Ya namanya juga kemungkaran di mana-mana ada pelanjutnya, seperti juga kebaikan ada yang melanjutkan kan. Kalau kita bicara ulama dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris atau pelanjut para nabi. Kalau Fir'aun ya ada juga kan. Samanya Fir'aun kayak gitu, sama Nabi Muhammad ada Abu Lahab kan gitu ya. Abu Jahal. Jadi ada pelanjutnya. Sama sekarang ya masih banyak abu-abu misalnya ya, abu yang ini ya. Misalnya Abu Sandal barangkali gitu ya. Macam-macam lah. Saya berani nyebut Abu Janda. Oh, Abu Janda gitu ya. Kayak gitu-gitu itu kan namanya pelanjut. Maka seperti juga orang-orang yang ngobok-ngobok Islam dari dalam, ini sebenarnya pelanjut dari program yang dulu dilakukan oleh Snok Hugronje kan gitu ya, dan juga Van der Plas dan teman-temannya. Jadi ini agenda dari kufar sebenarnya, cuma menggunakan tangan-tangan orang muslim ya untuk merusak Islam dari dalam, Mami ya. Betul ya, betul. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Sakur ini ya, saya hanya melihat itu bukan cuman video yang ada kemarin itu yang viral kemarin, tapi sebelum-sebelumnya juga perlu kita cermati. Ternyata juga banyak kesalahan-kesalahan yang dilontarkan itu
Kalau menurut saya bukan kesalahan ya, ada seperti kesengajaan gitu ya. Itu ajaran yang tidak sama dengan apa yang difahami oleh mayoritas umat Islam. Nah, setelah saya cermati dalam tampilan-tampilannya, bersama siapa sih dia, ternyata banyak tokoh-tokoh Syiah. Jadi apa yang disampaikan itu ada ajaran liberalnya, ada ajaran Syiahnya, begitu. Contoh kalau tadi dikatakan bahwa Islam itu dikatakan belum sempurna. Ini dan tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Ini mewakili pemikiran liberal. Ya. Tapi tatkala dia cerita tentang bahwa Siti Fatimah itu tatkala Nabi Muhammad wafat, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ringkas ceritanya marah, gitu ya. Kemudian mendatangi rumahnya Sayyidina Ali, mau membunuh Sayyidina Ali. Ternyata di situ ada Siti Fatimah yang berada di belakang pintu, kemudian digencet, gitu ya, sampai meninggal dunia. Dalam riwayat Syiah yang lainnya dikatakan sampai keguguran, sampai meninggal dunia. Itu kan riwayat Syiah. Jadi mengkolaborasikan antara riwayat orientalis dengan riwayat Syiah. Ya klop lah. Itu memang ada di riwayat Syiah ya? Ada. Saya paham sudah lama. Saya ini kan juga mendalami. Berarti ini secara nggak langsung membongkar siapa sebenarnya dia ya? Iya, karena kawan-kawannya juga banyak Syiahnya. Iya. Dia dialog di YouTube juga dengan tokoh-tokoh Syiah yang taqiyah. Sekarang banyak tokoh-tokoh Syiah yang muncul taqiyah itu kan banyak. Juga pengantarnya dari tokoh-tokoh Syiah. Iya. Jadi sebenarnya figur semacam demikian ini adalah figur yang mengkolaborasikan antara ajaran pemikiran liberal, yang liberal itu tiada lain adalah kelanjutan dari program orientalis. Yang kedua, bahwa orang Syiah itu kan senang sekali berhubungan atau berkawan dengan orang-orang liberal kan gitu ya. Maka dari sini bisa dikatakan kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Syakur ini ya tampak di akhir-akhir sekarang ini jadi terbongkar semua kan begitu. Itu kalau saya melihatnya begitu. Karena itu umat Islam ya harus merujuk kepada tokoh-tokoh Islam yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah ya. Saya ini pengurus NU. Saya sedih karena dalam tubuh NU juga banyak orang liberalnya ya. Yang lurus banyak, tapi yang liberal juga tidak kalah banyak. Nah, kalau kita bergaul dengan tokoh-tokoh NU harus cari yang lurus. Yang orientasinya itu adalah mengajarkan ajaran para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nggak usah dibengkok-bengkokkan gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan begitu, mengatasnamakan, misalnya mengambil fatwa dari Imam Nawawi, tapi keterangan di bawahnya ini dibelokkan kemana-mana. Akhirnya yang tampak liberalnya kan gitu. Ini juga nggak patut untuk diikuti. Itu kalau saya demikian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kesesatan Buya Syakur ini ternyata ujung-ujungnya sampai kepada pembicaraan tentang agen orientalis, orang-orang liberal dan juga orang-orang Syiah. Dan lagi-lagi ujung-ujungnya lari ke kelompok NU. Kalau yang menyampaikan seperti ini adalah ustadz-ustadz selain dari NU, maka orang yang mengatakan itu akan mendapatkan label sebagai Wahabi. Orang Wahabi, ustadz Wahabi, kelompok Wahabi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah yang menyampaikan ternyata adalah tokoh NU sendiri, pengurus NU sendiri. Memang sesuatu yang sangat membagongkan kaum muslimin. Ketika ada amaliyah yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, pemahaman-pemahaman yang sesat, perkataan-perkataan yang ngawur, asalnya itu dari NU. Coba buktikan itu. Buktikan. Gus Samsudin, Dimas Kanjeng, Abu Janda, kemudian Buya Syakur sendiri, Habib-habib yang suka mendongeng. Dari mana coba? Apakah dari Muhammadiyah? Apakah dari MTA? Al-Irsyad? Persis? Tidak. Dari NU. Tapi payahnya orang-orang NU itu ketika ada yang membongkar kesesatan-kesesatan orang-orang yang seperti itu, malah diserang. Disebut Wahabi, kemudian kajiannya ditolak, dibubarkan. Ini sungguh aneh tapi nyata namanya. Padahal Kiai Lutfi Basori sendiri sebagai pengurus NU, ya, sebagai sesepuh NU, beliau ini sangat menyadari. Beliau sendiri sedih. Ternyata di NU itu banyak orang-orang Syiah, banyak orang-orang liberal. Tapi para pengurus NU ini sangat terlihat
kalau mereka ini tidak berdaya membersihkan NU dari pemahaman-pemahaman sampah Syiah dan liberal. Ya, kita hanya berharaplah semoga saja di NU ini nanti akan bertambah banyak orang-orang seperti Kiai Lutfi Basori. Paling tidak mereka nantinya bisa meminimalisir penyesatan-penyesatan yang ada di tubuh NU. Dan orang-orang NU yang menyimak video ini, kami himbau, sadarlah. Sebelum NU semakin rusak, dirusak oleh orang-orang Syiah dan orang-orang liberal. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.